efisiensi, cost dan biaya. Terkait juga dengan modal kerja yang kita punya, kita mau berapa banyak sih yang akan kita kelola. Karena pada dasarnya pada saat kita bermain di laundry kiloan itu selalu berkorelasi dengan kemampuan mesin atau kapasitas produksi. Jadi semakin besar kapasitas produksinya teman-teman, maka omsetnya juga potensinya menjadi semakin besar. Nah, untuk itu pemilihan peralatan itu nanti bisa kita sesuaikan. Apakah teman-teman menggunakan peralatan rumah tangga ataupun peralatan komersial. Nah, misalkan saja kalau untuk mesin cuci rumah tangga LG misalkan itu rata-rata 43 menit dengan metode quick wash, tapi dengan peralatan yang komersial rata-rata hanya 27 menit satu kali loading cuci. Harganya memang yang komersial menjadi lebih mahal, tapi dari kapasitas kerja, kemampuan mencuci dalam satu hari itu terbukti sudah mampu lebih banyak. Jadi kapasitas loadnya lebih banyak sehingga hasil yang diberikan itu juga bisa menjadi lebih banyak gitu. Nah, peralatan sudah, jadi yang harus kita lakuin lagi adalah kita mesti menentukan sumber pendapatan kita itu dari mana, revenue streamnya kita itu dari mana gitu. Kita akan mendapatkan keuntungan itu dari mana. Misalkan saja kalau kita, teman-teman mau bermain di laundry kiloan, kita mulai ini bisa menghitung harga laundry berdasarkan produksi, berdasarkan harga pokok produksi teman-teman menetapkan di angka berapa gitu. Sehingga nanti ketahuan itu keuntungannya berapa per lot ataupun per kilo, itu bisa dihitung. Karena pada dasarnya kalau kita mau menentukan rencana bisnis, ujung-ujungnya adalah profitabilitas. Bisnis yang teman-teman mau coba buat menguntungkan atau enggak gitu. Pada saat kita menguntungkan atau enggak, maka kita selalu bicara seberapa banyak sih pengeluaran dalam satu bulan, seberapa banyak sih pemasukannya dalam satu bulan, sehingga akan kelihatan tuh keuntungannya itu apa aja. Nah, pada saat kita bicara pemasukan, maka kita bisa hitung dari mana kira-kira pemasukannya. Misalkan saja dari kiloan, maka kita akan hitung kiloan per kilonya akan ditetapkan di harga berapa. Setelah kita rumuskan harga pokok produksinya, sehingga kita bisa tahu per kilonya itu untung berapa. Nah, apa aja sih variabel-variabel yang terkait dengan, kalau tadi pemasukan, sekarang kita coba hitung variabel yang terkait dengan biaya ya. Jadi kalau variabel yang untuk biaya itu bisa kita kelompokkan sebenarnya menjadi biaya tetap dan biaya tidak tetap atau operasional cost. Kalau biaya tetap itu ya biaya-biaya yang tidak terkait langsung dengan produksi yang harus dibayarkan secara tetap setiap bulan. Misalkan saja depresiasi alat, pembayaran sewa, gaji pegawai. Kalau memang gaji pegawainya itu dibayar bulanan, tidak berdasarkan borongan gitu, maka ini bisa dikatakan sebagai variabel biaya tetap. Jadi mau produksinya berapa, mau omsetnya berapa, harga yang dibayarkan tetap sama. Jadi kan misalkan satu bulannya 2 juta sewa ruangan, ya sudah 2 juta, mau omsetnya 10 juta, 5 juta, 3 juta, dia tetap dibayar gitu. Itu yang kita bilang sebagai biaya tetap. Sementara biaya tidak tetap itu lebih cenderung banyak teman-teman bilang sebagai operasional cost. Apa aja sih isinya? Ya, operasional cost misalkan saja penggunaan deterjen, penggunaan softener, penggunaan parfum, plastik, listrik, air, gas, di mana pada saat kita menggunakan lebih banyak, maka variabel biaya tersebut menjadi meningkat. Nah, pada saat kita bilang mengenai profitabilitas, maka kita harus tahu pemasukannya itu dari mana sumbernya, pengeluarannya dari mana sumbernya, maka selisih dari pemasukan dan pengeluaran itulah keuntungan yang bisa kita dapatkan. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Nanti mudah-mudahan kita bisa bahas lagi mengenai kapasitas produksi, mengenai chemical,
mengenai parfum dan lain sebagainya. Semoga video ini ngebantu buat teman-teman belajar merencanakan bisnis laundry. Jangan lupa di like, subscribe, komen, dan share biar kita bisa tetap semangat buat memproduksi video-video ataupun konten-konten yang bermanfaat buat teman-teman semua. Terima kasih.